Apa yang dilakukan Habib Umar sehari-harinya? Keren banget. Beliau kemarin ini saya dapat kabar dari putra-putra beliau, gitu, kerabat beliau. Nah, beliau bangun tengah malam. Bangun tengah malam. Bertahajud, ya, bertahajud, sholat, beribadah, menyendiri dulu sendiri. Dan itu perihal yang tidak bisa diganggu gugat. Sesibuk-sibuknya beliau pasti ada duduk menyendiri dengan Allah Ta'ala. Ini sendiri, Beb? Sendiri. Di ruangan tersendiri? Betul, ruangan tersendiri. Tertutup ya? Jadi ya, Di kamar, di rumah beliau ada, dan di pondok pesantren beliau pun ada. Itu berarti dari jam berapa ke jam berapa dini hari itu? Oh, itu dini hari banget, Beb. Biasanya sebelum jam 3-an biasanya itu. Sebelum itu. Kalau azan subuh di sana kan sama kayak di sini ya, jam 4:30 gitu, setengah 5 gitu biasanya. Berarti ini bukan azan ya? 2 jam, 3 jam sebelum azan. Sebelum azan? Iya. Tidurnya jam berapa? Tunggu dulu. Nah, Kita dari bangun dulu. Mulai berduaan dengan tahajud. Allah Ta'ala, tahajud gitu, membaca Quran. Baru biasanya kalau sudah mulai zikir akhir malam tadi di Darul Mustafa, beliau jalan dari rumah ke Darul Mustafa kira-kira 1 jam sebelum azan. Beliau sudah di masjid, dan beliau duduk dengan para pelajarnya yang hafal Quran biasanya, baca Quran bareng-bareng gitu. Ini jam berapa, Beb? Di sana jam 3-an biasanya. Ini masih jam 3-an udah di masjid. Jam 3 udah di masjid ya. Berarti kurang lebih jam 1 itu tahajud ya, setengah 2 jam 3 di masjid lalu. Baca Quran dengan para muridnya, kemudian baca wirid bareng-bareng, baca zikir bareng-bareng sampai nunggu azan subuh. Azan subuh, baca zikir juga, salat subuh berjamaah, baca zikir lagi sama murid-muridnya. Mulailah ngajar. Kelas pertama beliau itu pagi. Itu Masya Allah juga, Om Ded. Sampai terbit matahari, sampai jam 6. Itu ngajar pertama. Habis itu beliau sholat 4 rakaat, dan pasti di situ beliau baca 1 juz. Itu juga nggak bisa diganggu gugat. Dimanapun, di tertib manapun, walaupun sibuk-sibuknya, pasti sholat isyraq namanya, Beb, ya. Sholat isyraq sama duhanya itu 1 juz. Walaupun di luar negeri. Hatta kemarin di Istiqlal. Tetap 1 juz nggak bisa diganggu gugat. Itu pagi-pagi itu. Habis itu kira-kira jam 6:30 lah. 6:30 beliau pulang ke rumah. Baik. Apa yang beliau buat 6:30? Antara dua. Kadang-kadang kalau ada tamu yang mendadak, beliau temuin tamunya. Kalau enggak, ini luar biasa ini. Beliau makan pagi bersama keluarga. Ini momen yang indah, Om Dek. Di momen makan pagi itu, jadi setiap keluarganya, anak beliau, istri beliau, anak beliau, cucu beliau, masing-masing bawa kitab. Jadi momen makan pagi digunakan juga untuk belajar. Dan saya bisa bilang dengan yakin, soalnya dulu saya ditugaskan untuk murojaah, mengkaji ulang kurikulum yang beliau berikan kepada cucunya. Saya bisa pastikan. Kalau cucu ada kurikulum khususnya. Beliau langsung tulis. Bikin kurikulum. Jadi ngedidik pada saat makan pagi. Makan pagi itu. Di meja makan. Di meja makan. Buka Quran. Buka kitab. Buka kitab. Yang ini. Dan ada kurikulumnya, bukan random gitu. Kurikulum. Jadi untuk anak umur segini cucunya itu ada. Saya bisa pastikan. Setiap anak beliau dan cucu beliau belajar alif ba ta, belajar ngajinya, bisa ngaji gitu, sampai belajar kitab tinggi itu di waktu makan pagi. Anak kecil yang umur 3 tahun diajarkan alif. Karena tidak buka TikTok. Iya. Iya kan? Iya, benar dong. Dan tidak tidur. Iya. Benar kan? Iya. Iya.